Halo guys, selamat datang di channel saya. Hari ini, saya akan menceritakan alur sebuah film Korea, yang asoy geboy asolole pokoknya cerot, yang berjudul, What a Good Secretary Wants. Film ini, menceritakan tentang seorang wanita seksi, yang bekerja menggantikan temannya yang sedang cuti di perusahaan ketenaga kerjaan. Wanita itu menjadi primadona di kantornya. Sampai-sampai, si bos, dan semua karyawan ingin mencerot dia. Okelah kalau begitu, tidak usah basa-basi. Kita langsung aja kocok filmnya, cekicrot. Sebelum kita mainkan, alangkah baiknya kalau kita kenalan dulu dengan para pemain. Yang bertubuh gempal ini adalah Pak Jo, bos di perusahaan. Kalau duo maut ini kita panggil saja Karto dan Tuying. Nah, kalau yang ini, wanita cantik idaman para colikiawan, kita panggil saja Jiwon. Di awal film, kita diperlihatkan dengan beberapa orang yang sedang melakukan rapat. Rapat itu, dipimpin langsung oleh Pak Jo. Rapat itu membahas tentang kesuksesan para karyawan selama bekerja. Ternyata hari itu, adalah hari terakhir sekretaris Pak Jo. Karena sekretaris Pak Jo akan mengambil cuti hamil karena mau melahirkan. Tidak lama setelah itu, di luar nampak ada mobil berwarna merah datang ke perusahaan. Dari dalam mobil, nampak ada wanita cantik nan seksi yang keluar. Wanita itu adalah Jiwon. Jadi, Jiwon lah yang akan menggantikan posisi sekretaris selama Pak Jo selama mengambil cuti. Jiwon pun berjalan memasuki kantor. Ketika Jiwon akan menaiki tangga, di sana Jiwon berpapasan dengan Karto dan Tuying. Mereka pun saling sapa menyapa. Jiwon pun bertanya kepada mereka berdua, apakah ini jalan menuju kantornya? Dan Karto pun mempersilahkan Jiwon untuk naik. Terlihat, Karto dan Tuying sangat bahagia dengan kedatangan Jiwon. Dapat dilihat dari gerak-gerik mereka. Wow, pemandangan yang sangat bagus. Nice. Setelah Jiwon sampai di atas, Jiwon pun langsung diperkenalkan dengan Pak Jo oleh sekretaris lamanya. Pak Jo pun menyambut dengan hangat kedatangan Jiwon. Setelah mengobrol lama, Pak Jo pun langsung menyuruh sekretaris lamanya untuk mengajari Jiwon. Jiwon pun diajarkan pekerjaan apa saja yang akan dilakukan saat bekerja, seperti menerima telepon, membuat laporan, dan menyiapkan kopi untuk Pak Jo. Namun, ketika Jiwon fokus belajar, Pak Jo tiba-tiba lewat dan memandang wajah Jiwon. Pak Jo sepertinya terpesona dengan kecantikan Jiwon. Ketika Pak Jo sedang asik memandang Jiwon, ternyata Jiwon menoleh ke arahnya. Hal itu membuat Pak Jo jadi salah tingkah. Malam hari pun tiba. Jiwon sedang merapikan pekerjaannya dan bersiap untuk pulang. Namun tanpa sengaja Jiwon menjatuhkan dokumennya. Ketika Jiwon merapikan dokumennya, ternyata Pak Jo datang membantu Jiwon. Jiwon pun diberi teguran oleh Pak Jo untuk lebih berhati-hati lagi dalam bekerja. Cerita pun berganti di keesokan harinya. Ini hari pertamanya Jiwon bekerja. Setelah Jiwon sampai ke ruangannya, Jiwon langsung memulai aktivitasnya. Jiwon memulai dengan merapikan meja, membersihkan lemari, dan tidak lupa menyiapkan kopi untuk Pak Jo. Nah, ketika Jiwon mau mengantarkan kopi untuk Pak Jo, Jiwon tidak sengaja menabrak tubuh Tuying, dan ternyata, Geri Nyongolatos Tuying tersiram kopi. Karena tidak enak, Jiwon berniat membersihkan Geri Tuying. Tapi Tuying menolaknya. Kemudian Tuying pun membersihkan Geri Nyongolatos di dalam toilet sambil senyum-senyum sendiri. Sepertinya, Tuying keenakan Nix. Lalu, Jiwon membuatkan kopi baru untuk Pak Jo. Di sini terlihat Pak Jo sangat menyukai kopi buatan Jiwon. Dan Pak Jo menanyakan apakah nyaman dengan pekerjaannya. Dan Pak Jo pun menyuruh Jiwon untuk melanjutkan pekerjaannya. Jam menunjukkan jam 6 sore. Itu jam pulang kerja. Jiwon berpamitan untuk pulang karena pekerjaannya sudah selesai. Lalu, 1 jam kemudian, Jiwon datang kembali ke kantor. Ternyata Jiwon membelikan tahu gejrot untuk teman-temannya yang sedang lembur. Semuanya sangat senang. Lalu Jiwon pun mengajak semuanya untuk beristirahat dulu. Keesokan harinya, mereka melakukan rapat. Rapat itu membahas tentang perusahaannya yang mengalami peningkatan. Hal itu, ternyata dipengaruhi oleh kinerja Jiwon yang sangatlah bagus. Dan mereka pun memuji Jiwon satu persatu.
Setelah selesai rapat, terlihat Karto dan Tuying sedang santai di atas gedung, menikmati segelas kopi dan sebatang rokok suryanya. Mereka terus-terusan membahas tentang Jiwon, memuji kecantikan, dan body bohai aduhainya si Jiwon. Malam hari pun tiba. Karto dan Tuying berpamitan kepada Jiwon untuk pulang. Lalu, Jiwon yang akan pulang pun, juga berpamitan dengan Pak Jo. Dan Pak Jo pun mempersilahkannya. Cuaca sepertinya sedang hujan. Tidak lama setelah itu, ternyata, Jiwon datang kembali ke ruangan Pak Jo. Jiwon datang dengan baju yang basah kuyup. Wow, terlihat sangat seksi. Jiwon datang dengan membawa beberapa makanan dan minuman untuk Pak Jo. Pak Jo pun kaget. Akhirnya mereka berdua pun menikmatinya bersama, sambil memuji kebaikan Jiwon kepada Pak Jo. Di sela-sela obrolan, Pak Jo mengajak Jiwon untuk meminum bir, namun Jiwon menolak karena tidak bisa minum terlalu banyak. Akhirnya, Jiwon memutuskan untuk pulang. Pak Jo pun terlihat sangat kecewa. Keesokan harinya, terlihat Tuying dan Jiwon sedang asik mengobrol. Dengan posisi Jiwon di atas meja. Itu posisi yang sangat menggairahkan menurut saya. Terlihat Jiwon dan Tuying sepertinya sudah mulai akrab. Namun, di lain sisi, ternyata Pak Jo mengintip mereka. Sepertinya Pak Jo cemburu dengan keakraban mereka. Ditambah lagi, ternyata Karto juga mulai akrab juga dengan Jiwon. Makin panas gatuk si Pak Jo. Tidak mau kalah, lalu Pak Jo berencana mengajak Jiwon untuk makan malam bersamanya. Tetapi, Jiwon menolaknya. Ternyata, Jiwon sudah ada janji malam ini dengan saya. Tidak pantang menyerah. Ketika Karto, Tuying, dan Jiwon sedang asik mengobrol, Pak Jo datang, dan mengajak mereka semua untuk pergi ke sebuah bar malam ini. Semuanya sangat senang. Jiwon pun juga tidak bisa menolaknya, karena semua telah menyanggupinya. 감사합니다. Malam harinya mereka semua sudah tiba di bar. Mereka terlihat sangat menikmatinya. Kemudian, mereka berempat pun mulai memesan ciu. Mereka pun juga merayakan keberhasilan Jiwon selama bekerja. Di saat sedang asik menikmati ciu, sepertinya Jiwon terlihat sangat risih dengan Karto dan Tuying yang sudah mulai mabok berat. Akhirnya, Jiwon memutuskan untuk berpamitan pulang. Suasana langsung berubah, apalagi Pak Jo. Di saat Jiwon pergi meninggalkan mereka, Pak Jo mengejar Jiwon untuk memastikan apakah Jiwon baik-baik saja. Akhirnya Pak Jo pun mengantarkan Jiwon pulang. Sesampainya di depan rumah Jiwon, Pak Jo yang masih agak mabuk ternyata mengungkapkan perasaannya kepada Jiwon. Jiwon pun kaget terheran-heran. Lalu bukannya menjawab perasaan Pak Jo, Jiwon menyuruh Pak Jo untuk masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya di dalam rumah, Jiwon menawarkan minuman kepada Pak Jo. Tetapi, Pak Jo malah salfok melihat foto Jiwon dengan laki-laki yang berada di rumah Jiwon. Pak Jo terlihat sangat kecewa, lalu Pak Jo akhirnya memutuskan untuk pergi karena merasa sakit hati. Jiwon pun tidak bisa mencegahnya. Lalu Pak Jo pun berjalan keluar, tapi, setelah Pak Jo berjalan 5 langkah dari rumah, Pak Jo mengurungkan niatnya dan berniat kembali ke dalam. Ternyata pintunya sudah terkunci, dan Pak Jo pun mengintip dari jendela rumah Jiwon. Dari dalam rumah, ternyata Jiwon sedang berdiri. Tahu kalau Pak Jo kembali lagi, Jiwon pun memberikan kode kepada Pak Jo. Jiwon memberikan umpan lambung kepada Pak Jo, mengangkat roknya. Pak Jo yang melihat itu pun langsung menerima umpan lambung dari si Jiwon. Pak Jo langsung berlari ke dalam, dan Pak Jo yang menerima umpan Jiwon langsung saja merobek gawang Jiwon. Gawang Jiwon pun akhirnya disobek-sobek oleh Pak Jo malam itu. Sungguh permainan yang sangat bagus. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah ini. Semoga kita bisa menyajikan cerita-cerita yang sangat membagongkan di episode selanjutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan ceritanya. Keesokan harinya, Jiwon sudah berada di dalam ruangan Pak Jo. Pak Jo sepertinya masih terngiang-ngiang dengan gojekan Jiwon semalam. Ketika mereka berdua sedang asik mengobrol, datanglah Tuying. Jiwon pun langsung pergi meninggalkan ruangan Pak Jo. Dari sini sepertinya Tuying mencurigai seperti ada yang aneh antara Jiwon dengan Pak Jo. Tidak mau berlarut-larut, Tuying pun pergi meninggalkan Pak Jo. Kemudian, Tuying bercerita kepada Karto kalau ada yang aneh dengan Pak Jo.
Tetapi, Karto tidak menanggapi serius omongan Tuing. Jiwon yang sedang menatap layar komputernya, terdengar ada suara telepon berbunyi. Ternyata Pak Jo meminta Jiwon membuatkan kopi untuknya. Jiwon pun langsung mengiyakan. Lalu, ketika Jiwon masuk ke ruangan Pak Jo untuk mengantarkan kopi. Ternyata itu hanya akal-akalan Pak Jo untuk melanjutkan permainan semalam. Tangan Jiwon pun ditarik oleh Pak Jo karena belum puas dengan gojekan semalam. Dan akhirnya mereka berdua pun berpacepak-cepak jeder. Ketika mereka berdua sedang melakukan pacepak jeder, dari luar ruangan, terlihat Tuing mau memasuki ruangan Pak Jo. Namun ketika Tuing mau membuka pintu, Tuing mendengar seperti ada suara rintihan dari dalam ruangan. Namun dari belakang ternyata Karto datang, dan mencegah Tuing. Cerita pun berganti. Terlihat, Pak Jo sedang memarahi anak buahnya. Jiwon yang mendengarnya, langsung datang seperti merasa bersalah. Namun, Tuing membela Jiwon. Kemudian, Tuing menyeduh kopi untuk menenangkan diri. Dari belakang, datanglah Jiwon untuk meminta maaf karena sudah membela Jiwon. Karena Jiwon merasa bersalah lalu Jiwon berniat untuk membuatkan kopi untuk Tuing sebagai rasa terima kasih. Tetapi, Tuing malah dibikin gagal fokus oleh Jiwon karena posisi mereka. Malam hari pun tiba. Seperti biasa, Karto dan Tuing berpamitan kepada Jiwon. Tetapi, Jiwon belum akan pulang karena pekerjaannya belum selesai. Akhirnya mereka berdua pun pergi meninggalkan Jiwon. Tetapi, Tuing ternyata penasaran dengan suara yang didengar tadi siang. Kemudian, Tuing pun kembali masuk ke dalam kantor, mengintip ke arah jendela, dan benar saja, ternyata, di dalam ruangan terlihat Pak Jo dan Jiwon sedang asik bermain kuda-kudaan. Tuing pun kaget terheran-heran, setelah melihat kejadian itu. Lalu, Tuing mengajak Karto bertemu di sebuah bar, lalu menceritakan hal tersebut. Karto pun tidak heran dengan mereka berdua. Itu biasa terjadi. 사장님하고 지원 씨요. 헐. 야, 진짜 둘이 이거 어디 있어? Keesokan harinya, Karto memasuki ruangan Pak Jo untuk melaporkan pekerjaannya. Namun, ekspresi Pak Jo seperti ada yang aneh. Karto pun lalu menanyakan kepada Pak Jo, "Apakah Anda sedang tidak enak badan?" Lalu Pak Jo pun menjawab, "Iya, saya baik-baik saja." Pak Jo pun kemudian menyuruh Karto untuk keluar. Tetapi Karto kembali bertanya, "Kemana perginya Jiwon?" Pak Jo pun bingung mau menjawab apa sambil menoleh ke arah bawah. Pak Jo pun lalu menjawab, "Saya menyuruhnya pergi." Ternyata, Jiwon berada di bawah Pak Jo. Jiwon ternyata sedang asik bermain dengan ular Pak Jo yang selalu menyembur-nyembur. Wow, mantap, cerita pun berganti. Pak Jo akan pergi keluar untuk menemui pelanggannya. Jiwon pun memberinya semangat. Kemudian, Jiwon melanjutkan pekerjaannya. Jiwon sedang sibuk memfotokopi, datanglah Tuing memandang tubuh Jiwon dengan ekspresi mupeng. Karena tidak tahan, lalu Tuing memainkan aksinya. Posisi Jiwon yang sangat menggairahkan membuat Tuing hilaf. Tuing pun langsung mengangkat rok Jiwon dari belakang dan langsung menyodoknya seperti bermain biliar. Namun, ternyata Tuing sedang berhayal. Tuing dikagetkan Jiwon karena melamun. Lalu, Jiwon meminta Tuing untuk memeriksa pekerjaannya. Di saat Tuing sedang memeriksanya, Jiwon terlalu mepet dengan Tuing, yang membuat Tuing hilaf yang sebenarnya tanpa berhayal. Tuing pun langsung menyosor bibir Jiwon dan memporak-porandakan bibir Jiwon. Dan akhirnya Tuing pun bisa merasakan serabi legitnya si Jiwon. Setelah Tuing berhasil menikmati serabi legitnya Jiwon, seperti biasa, Tuing menceritakannya kepada Karto. Karto pun kaget. Lalu Karto pun bilang kepada Tuing, kalau dia pun pengen merasakan enaknya serabi legitnya si Jiwon. Tetapi, Tuing melarangnya, karena waktunya tidak tepat. Karto pun sangat kecewa. Keesokan harinya, ini adalah hari terakhir Jiwon bekerja. Mereka semua melakukan rapat darurat. Pak Jo menceritakan bahwa ada salah satu klien yang mengajukan kerjasama dengan uang yang sangat besar. Pak Jo meminta pendapatnya satu persatu kepada bawahannya. Karto sepertinya tidak menyetujui kerjasama itu, karena resikonya sangat besar, bisa berdampak buruk atau bangkrut untuk perusahaannya. Tetapi Jiwon menganggap kerjasama ini justru akan merubah perusahaannya menjadi lebih baik. Lalu Tuing yang awalnya ragu, setelah mendengar penjelasan si Jiwon, akhirnya Tuing pun ikut saja dengan keputusan Pak Jo untuk mencobanya. Kemudian Pak Jo pun memutuskan untuk menyetujui kerjasamanya.
Setelah selesai rapat, Pak Jo pun langsung mentransfer uangnya, walaupun Pak Jo sedikit agak bimbang. 파일 보내셨어요? 큰 결정하셨어요. Cerita pun berganti keesokan harinya. Pak Jo datang memasuki kantor, sepertinya Pak Jo lupa kalau kemarin adalah hari terakhir Ji-won bekerja. Kemudian Pak Jo mendatangi karyawannya. Pak Jo pun bertanya, bagaimana perkembangannya? Karto pun menjawab kalau semua uang yang ada di perusahaannya telah hilang semuanya. Pak Jo pun kaget seperti tidak percaya. Pak Jo langsung mentelepon Ji-won. Karena Ji-won lah yang memegang semua uang dan dokumennya. Namun, nomor Ji-won ternyata tidak bisa dihubungi. Pak Jo pun makin panik. Pak Jo berkata kepada Karto dan Tuying akan mencari jalan keluarnya. Karto yang pusing pun menuduh Ji-won lah yang membawa semua uangnya. Malam harinya ketika Pak Jo sedang duduk di sebuah bar, Ji-won datang menemui Pak Jo. Lalu Pak Jo pun bertanya kepada Ji-won, kenapa kamu melakukannya? Ji-won pun menjawab kalau bukan dia yang melakukannya. Ji-won terpaksa melakukannya karena dipaksa oleh seseorang. Ji-won awalnya menolak, tapi Ji-won tidak bisa mencari jalan keluar karena paksaan. Ji-won pun meminta kepada Pak Jo untuk memaafkannya, lalu Ji-won pun pergi meninggalkan Pak Jo. 사랑했어요. Pak Jo pun mengejar Ji-won sampai ke rumahnya. Ketika Pak Jo memencet bel rumah Ji-won, namun, yang keluar bukanlah Ji-won. Pak Jo pun bertanya, saya sedang mencari sekretaris saya. Pria itu menjawab kalau dia sudah tidak tinggal di sini. Dia sudah lama pindah karena ada suatu masalah yang mendesak. Pak Jo pun langsung lemas tak berdaya, kenapa semua ini bisa terjadi kepada saya? Keesokan harinya, Pak Jo mengatakan kepada Karto dan Tuying, kalau perusahaannya akan ditutup sementara, karena tidak bisa membayar gaji. Karto Tuying pun tidak bisa berbuat apa-apa. 다시 바닥부터 시작하자. Lalu, Pak Jo pun teringat sesuatu. Setelah Pak Jo bercocok tanam dengan Ji-won di malam itu, Pak Jo melihat Ji-won menerima telepon yang mencurigakan, sepertinya semua ini memang sudah direncanakan Ji-won sejak lama. Kemudian cerita pun berpindah ke Karto dan Tuying, yang sedang menikmati kopi, dan rokok surya di atap gedung. Tuying yang marah membicarakan kenapa Pak Jo bisa sampai seperti ini. Karto menjawab kalau Pak Jo sendirilah yang memilih jalan ini sendiri. Lalu Tuying memutuskan untuk pergi. Tidak lama, Karto langsung menelepon seseorang untuk menemuinya di tempat biasa. 신고 안 하는 걸로 다 정리됐어. 내가 언제 실수하는 거 봤어? Di akhir film, terlihat seseorang wanita berjalan membawa dua koper, ternyata koper itu berisi segeprok uang tunai. Tanpa diduga-duga, ternyata yang membuka uang itu adalah Karto. Dan dari jauh datang mobil berwarna merah, yang datang menghampiri Karto, yang tidak lain tidak bukan adalah si bohai Ji-won. Jadi, ternyata otak di balik penipuan ini adalah si Karto, yang bekerja sama dengan sekretaris lamanya Pak Jo, dengan Ji-won lah yang berperan sebagai umpannya. Wow, akhir film yang sangat mengejutkan. 맞아? 물론이지. 얼마나 애타게 있기에 신고도 안 하게 만들었어. Terima kasih sudah menonton channel saya. Dari cerita tersebut, dapat kita pelajari bahwa jangan terlalu percaya dengan wanita yang baru kita kenal. Karena, wanita itu bisa saja menghancurkan hidup Anda dalam sekejap. Anjay. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih.